Terletak di ujung barat Kecamatan Agrabinta, Desa Bojongkaso berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukabumi. Menurut Indeks Desa Membangun, Desa Bojongkaso berstatus desa berkembang. Namun nyatanya dari segi infrastruktur jalan dan fasilitas pendidikan masih jauh dari kata layak. Awal perjalanan kami dihadapkan dengan jembatan gantung. Warga menamai jembatan gantung Buning yang membentang di atas sungai Cikunir. Jembatan sepanjang 150 meter ini dibangun tahun 2017 oleh Pemda Cianjur dan digunakan sebagai salah satu akses utama keluar masuk desa Bojongkaso, khususnya Dusun Ciawitali dan Dusun Kelarmana. Jembatan gantung ini adalah jembatan pemisah antara perbatasan Sukabumi dan juga Cianjur dan hanya bisa dilalui oleh 2 kendaraan bermotor saja atau 4 orang dewasa. Sayangnya, jembatan ini hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 saja, yang berimbas mahalnya ongkos transportasi saat membawa hasil bumi mereka. Jalan sepanjang 17 km menuju Dusun Ciawitali masih berupa tanah merah dan bebatuan. Tentu akan sulit melaluinya, terutama saat hujan tiba. Di tengah perjalanan kami bertemu bidan desa yang akan melakukan pemeriksaan berkala balita dan ibu hamil menuju dusun yang sama. Ibu kenapa Bu berhenti di sini? Mogok ini teh dari sana kayaknya terlalu nanjak jalannya, motornya nggak kuat. Gak kuat. Emang Ibu rencananya mau kemana? Saya mau periksa pasien ke sebelah sana, ke atas sana, jauh. Mau periksa ibu hamil. Daerah Ciawitali. Oh sama tuh Bu, kita juga mau ke sana. Emang di sana sekarang lagi ada pasien? Iya, lagi ada pasien ibu hamil yang mau diperiksa. Ibu biasanya ke sana untuk ngecek berapa kali Bu? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Iya, ke sana sebulan sekali ke sana. Ya udah Bu, kebetulan kan kita juga mau ke Dusun Ciawitali. Oh, iya? Jadi ini motornya tinggal sini dulu ya sama Bapak dicek. Jadi Ibu nanti ikut motor yang lain untuk menuju ke sana. Oh iya boleh Bu, makasih banyak Ya, sebelumnya. sama-sama. Ya. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya kami sampai di Dusun Ciawitali, Desa Bojongkaso, Kecamatan Agrabinta. Inilah Dusun Ciawitali, memiliki penduduk kurang lebih 496 jiwa, warga menggantungkan hidupnya dari hasil kebun. Salah satunya gula kelapa. Merupakan salah satu penghasil gula kelapa di Cianjur, Desa Bojongkaso bisa menghasilkan 10 ton gula kelapa per bulannya. Ternyata memanjat pohon nira sangat sulit. Bisa dibayangkan Habib bertaruh nyawa untuk menyambung hidup. Sebelum turun, Habib juga harus menyadap nira dengan memasang jerigen yang kosong yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam sehari, 100 liter air nira bisa ia kumpulkan dari 33 pohon kelapa. Tak kurang dari 1 hingga 5 liter air nira diambilnya. Setelah terkumpul, air nira langsung kami bawa ke tempat pengolahan gula kelapa. Di ketel ini kurang lebih ada 60 liter yang sudah diambil sejak tadi pagi dan kami akan nambahin sekitar 40 liter air nira. Jadi total yang ada di ketel ini adalah 100 liter air nira. Nyala api harus tetap terjaga agar proses pembuatan gula berjalan dengan baik. Setelah sekitar 1,5 jam perebusan, biasanya air nira ini mengeluarkan buih. Jadi karena air nira ini sudah berbuih, kami memasukkan jubung agar air nira ini tidak meluap atau luber. Agar air niranya tidak meluap, biasanya ditaburi kemiri atau parutan kelapa. Namun berbeda dengan warga Ciawitali. Setelah kurang lebih 3 jam lamanya, air nira ini mengeluarkan buih yang sangat banyak sehingga harus dimasukkan minyak sayur ya, agar buih-buih ini turun dan nantinya akan cepat mengental. Proses pembuatan gula kelapa butuh waktu lebih dari 5 jam. Dan sebelum dicetak, gula aren harus terus diaduk-aduk agar terkena angin dan cepat mengering. Nah, jadi kalau sudah
mengental seperti ini harus cepat dipindahkan karena nanti takutnya gosong. Dan sekarang akan langsung diproses untuk pencetakan. Gula cair kemudian kami masukkan ke dalam cetakan yang sebelumnya telah disiapkan. Lalu diamkan kurang lebih 30 menit supaya kering dan mengeras. Dalam sehari, Habib dan Sani istrinya bisa membuat hingga 15 kg gula kelapa dari 100 liter air nira yang dikumpulkan. Teh Sani, gimana perasaannya menjadi petani air nira ini Teh? Susah ya, dulu sih emang belum pernah ngerasain kayak gini. Pas waktu pertama bikin gula kayak gini, belum pernah belajar. Pas belajar bikin kayak gini tuh udah 2 minggu kalau nggak salah. Terus lihat suami gitu ya, pergi pagi subuh, kadang suka sedih gitu ya, takut kan. Manjat pohon kelapa itu kan susah ya, takut kena pisau, takut gimana gitu. Terus apalagi kalau hujan ya, kalau hujan tuh kan licin gimana gitu ya, susah banget pokoknya. Emang kalau boleh tahu penghasilan Teteh dari gula ini berapa Teh? Paling satu hari 50.000 kalau satu hari gitu. Bilang gimana? Kemarin kan anak bilang mau bayar ulangan, katanya kan saya nggak punya uang gitu ya. Terus minjem ke tetangga. Inilah ironi warga yang berada di Ciawitali karena mereka harus punya uang yang lebih. Ini bukti nyata kesejahteraan sosial tidak sampai pelosok negeri, dan ini baru Jawa Barat, apalagi luar pulau yang berada di Indonesia. Seminggu sekali, warga menjual gula kelapa ke tempat pengepul yang terletak di wilayah Sukabumi. Harga gula kelapa dipatok Rp14.000 per kilonya. Padahal harga di Jakarta bisa mencapai Rp35.000 per kilonya. Infrastruktur jalan yang sulit membuat biaya angkut hasil bumi warga menjadi mahal, sehingga mereka pasrah dengan harga yang ditetapkan pengepul. Terletak di pelosok desa, warga dusun Ciawitali berharap memperoleh hak yang sama. Apalagi selama ini mereka hidup serba terbatas, termasuk ketika jatuh sakit. Fasilitas kesehatan yang kurang memadai membuat pasien dengan keluhan berat serta pasien hamil dengan resiko tinggi harus dilarikan ke puskesmas. Bu, ini jadi kondisi ibu yang hamil ini gimana? Kalau untuk keadaan ibunya sih baik-baik saja ya. Maksudnya kan tekanan darah normal semua, bayinya juga dalam keadaan sehat. Cuman beliau sudah keluar air-air dari kemarin. Ini sepertinya bayinya terlalu besar karena ibunya juga tidak terlalu tinggi. Jadi ini udah suspek bayi besar dan tidak bisa lahir di rumah. Ini harus dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat aja dulu ya. Iya. Para pasien darurat ini bahkan harus menahan sakit menempuh 3 km perjalanan dengan cara ditandu. Sementara puskesmas berjarak sejauh sekitar 25 km di kota kecamatan Agrabinta. Jauh dari jalan utama, pasien terpaksa harus ditandu dengan melewati jalan yang sempit dan terjal. Tak bisa dibayangkan saat hujan tiba, tentu jalan ini akan sangat licin dan bisa membahayakan pasien. Akhirnya kami sampai juga di sisi sungai yang dimana nanti pasien akan dikirimkan menuju ke Desa Rambai, Sukabumi, dikarenakan tandu ini hanya bisa sampai di sini saja. Dan ini sangat membahayakan bukan hanya untuk kami yang membawa pasien, tetapi bagi pasien dan juga calon bayi yang akan dilahirkan. Akses jalan darat yang sulit membuat pasien terpaksa diangkut lagi dengan perahu kayu. Jarak puskesmas Agrabinta yang jauh
membuat warga lebih memilih Puskesmas Cidolok yang berada di Kecamatan Cidolok, Kabupaten Sukabumi, berjarak sekitar 15 km. Menyusuri Sungai Cibuni sejauh 10 km sangat beresiko terjadi kecelakaan. Bisa dibayangkan saat musim penghujan tiba, arus air yang kuat membuat perahu kayu terkadang susah dikendalikan. Bu, terkait dengan logistik kesehatan, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan sekali oleh warga dari Dusun Ciawil Tali ini? Kalau logistik kesehatan sih sebenarnya saat ini sudah cukup ya, karena saya juga tiap bulan posyandu ke sini gitu. Tapi karena kontur jalan yang menanjak jurang kiri kanan itu, jadi sangat menyulitkan saya sendiri untuk datang ke daerah Ciawitan ini. Nah, tapi untuk Ibu sendiri mengunjungi atau mengontrol warga yang ada di sini setiap berapa kali, Bu? Sebulan sekali atau ada yang melahirkan seperti ini. Nah, terus kalau misalnya dalam pengawasan, dia misalnya Bu Bidan tahu nih kondisi pasien nih apakah memang harus dirujuk atau tidak, nah itu bagaimana kontrolnya, Bu? Kontrolnya biasanya dari awal juga sudah kelihatan ini resiko tinggi atau tidak gitu. Bisa dilahirkan di rumah atau harus dibawa ke puskesmas, itu udah terlihat dari awal. Selain akses, apalagi yang diharapkan oleh Bu Bidan untuk memajukan kesehatan yang ada di sini, karena kan kasihan ya kalau warga tuh harus terus-menerus bolak-balik lewat kapal, ditanduh ataupun menggunakan motor. Saya lebih butuh rumah sakit terdekat. Ya, kalau misalkan rumah sakit terdekat kan kalau dari sini sekitar 50 kilo lebih, kalau dari sini itu jalannya yang rusak parah seperti ini. Jadi saya butuhnya fasilitas kesehatan yang lebih mudah lagi, lebih bagus lagi di daerah Babinsa. Warga hanya bisa berharap mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dari pemerintah agar mereka mendapatkan fasilitas akses jalan darat dan fasilitas kesehatan yang memadai saat mereka jatuh sakit. Kalau tanggapan saya itu sangat prihatin sekali karena faktor wilayah kami yang cukup luas, desa kami itu kurang lebih luas wilayahnya 1.800 hektar. Sedangkan jumlah jalan, panjang jalan, luas jalan yang ada di desa kami itu kurang lebih 65 km. Nah untuk itu sedangkan kami sangat prihatin juga gitu. Karena apa? Karena anggaran dana desa yang tidak mencukupi untuk pembangunan infrastruktur yang ada di desa kami. Nah makanya kami berharap gitu ya, berharap kepada pihak pemerintah, baik pemerintah kabupaten ataupun pemerintah daerah, provinsi dan juga pemerintah pusat untuk minta bantuan pembangunan ataupun bantuan dana untuk desa kami. Menurut pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Faktanya, warga desa Bojongkaso masih banyak yang hidup dalam kemiskinan dan tak memperoleh fasilitas kesehatan dan pendidikan yang layak.